Suara Yudisial bergerak bersama Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KY, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian baik-baik saja di sana dan lancar untuk melakukan kegiatan kalian pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya salah satu mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UINSI. Di sini saya akan berbicara tentang berperilaku adil. Yang mana sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Berperilaku adil itu bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu bahwa semua orang itu sama di hadapan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perilaku dan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melakukan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan. Dalam kode etik dan perilaku hakim terdapat penjelasan secara menyeluruh beberapa bentuk bersikap adil bagi seorang hakim. Untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat selengkapnya di pedoman KEPPH atau Kode Etik dan Perilaku Hakim ya. Saya ambil beberapa contoh mungkin seperti pada penjelasan yang pertama, penerapan dalam bagian ini terdapat beberapa butir yang terbagi menjadi dua, yaitu poin umum dan poin mendengar dari kedua belah pihak. Contoh kasusnya, akhir September tahun 2019, Mahkamah Agung memutuskan bahwa di oknum hakim Adnoj tidak pidana korupsi terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim, yaitu dengan sengaja melakukan kontak hubungan dan mengadakan pertemuan dengan penasehat hukum pada saat dirinya sedang menjadi hakim. Kasasi perkara surat keterangan lunas bantuan bank likuiditas Indonesia atau yang SKL BLBI. Pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada tahun 2009 yang telah melarang tegas seorang hakim harus berperilaku adil dan harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya mengadili suatu perkara yang bersangkutan. Mungkin dari saya itu berharap dan mengajak kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, ayo kita sama-sama bergerak untuk mewujudkan peradilan dan pengadilan yang bersih dan jujur. Jangan sampai dari masyarakat maupun para pejabat yang sedang bertugas itu melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan di Indonesia yang berlaku. Jadi saya harapkan ayo bersama-sama kita bergerak dan menciptakan peradilan yang bersih dan berintegritas. Mungkin sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo Sobat KY. Perkenalkan, nama saya Bagas Andida Pradana. Saya dari mahasiswa PKL UINSI Samarinda, Fakultas Syariah tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang salah satunya itu adalah berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Penerapannya itu terdapat 4 poin, yaitu terdiri dari pada poin 2.1 umum terdapat 2 butir yang menjelaskan tentang hakim harus berperilaku jujur, menjaga tingkah laku dan tindakannya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Butir 2.2 pemberian hadiah dan sejenisnya terdapat 3 butir, artinya hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya menerima janji, hibah, warisan,
pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut ilmu, dan lain-lain. Butir 2.3, terima imbalan dan pengeluaran atau ganti rugi, artinya hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya yang untuk kegiatan tertentu tanpa ada mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial. Butir 2.4, pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan, terdapat 2 butir. Artinya, hakim wajib melaporkan secara teknis gratifikasi yang diterima serta laporan kekayaan yang dimiliki. Kemudian contoh kasus. Oknum hakim menerima imbalan dana dari pihak tertentu untuk diamanahi, meringankan atau membebaskan tersangka dari hukuman tertentu. Mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Komisi Yudisial Kaltim. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudisial bergerak bersama Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KY, perkenalkan nama saya Nisrina Herunisa dari mahasiswa UINSI Samarinda yang melaksanakan PKL di Komisi Yudisial Penghubung Kalimantan Timur. Saya di sini ingin membahas tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, khususnya yaitu poin bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapannya yaitu terdapat 3 butir yang menjelaskan tentang seorang hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri tanpa ada pengaruh guna memperkuat kepercayaan dari masyarakat. Contoh kasusnya yaitu advokat memberikan sejumlah dana kepada hakim sebagai bentuk suap terhadap keringanan pada kasus yang ia tangani. Harapan saya sebagai mahasiswa yaitu mari bersama-sama kita mewujudkan peradilan yang bersih serta berintegritas tinggi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Komisi Yudisial Kaltim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Yudisial bergerak bersama Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KY, perkenalkan nama saya Dita Aprilia Nur Faras. Saya adalah mahasiswi UINSI Samarinda yang sedang ber-PKL di kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Kalimantan Timur. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Salah satunya yaitu berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana merupakan mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sopan, dan santun. Penerapannya terdapat 3 poin, yaitu terdiri dari poin 3.1 umum terdapat 9 butir, artinya bahwa hakim melakukan proses persidangan harus secara teratur dan terarah, serta menjalankan setiap tugas-tugasnya, wajib terbebas dari pengaruh keluarga atau pihak terkait lainnya. Yang kedua yaitu ada poin 3.2, yaitu pemberian pendapat atau keterangan kepada publik. Terdapat 6 butir, artinya hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran terhadap suatu perkara dalam kondisi apapun. Yang ketiga yaitu ada poin 3.3, yaitu kegiatan keilmuan, sosial kemasyarakatan, dan kepartaian. Terdapat 4 butir, artinya hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan dalam membahas suatu perkara. Contoh kasusnya yaitu adalah oknum hakim memutuskan suatu kasus di peradilan atas dasar hubungan pribadi dengan advokat atau korban.
Harapan saya sebagai mahasiswa yaitu mari bersama-sama mewujudkan mimpi Komisi Yudisial, yaitu menciptakan dunia peradilan yang adil dan berintegritas, serta mendukung akses to justice demi tegaknya supremasi hukum yang ada di Indonesia. Oh ya teman-teman, jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe akun sosial media Komisi Yudisial Kaltim. Dan jangan lupa jaga iman, jaga imun, tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.